selalu ada jalan. Bapak Ibu yang sayang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan ini kita merasa menghadapi jalan buntu atas persoalan yang kita alami. Sudah mengupayakan berbagai macam cara, tetapi selalu gagal. Atau saja berhasil, namun tantangan lain sudah siap menghadang. Kondisi semacam itu benar-benar melelahkan dan tak jarang membuat kita menjadi putus asa. Seperti halnya yang dialami oleh orang Israel saat di Mesir. Firaun risau atas besarnya jumlah orang Israel yang tinggal di Mesir. Keberadaan orang Israel yang sedemikian besar akan mengancam kedudukannya. Maka Firaun mengambil berbagai tindakan untuk menekan jumlah orang Israel. Mereka disuruh untuk bekerja rodi. Meskipun bekerja keras, tapi ternyata jumlah orang Israel justru semakin bertambah. Lalu mereka juga dipaksa bekerja secara kejam untuk melakukan berbagai macam pekerjaan berat. Dan Firaun juga memerintahkan bidan-bidan yang membantu persalinan orang-orang Israel, yakni Sifra dan Pua, untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Israel. Karena Sifra dan Pua takut akan Tuhan, mereka tidak mau melakukan perintah Firaun, sehingga bayi-bayi Israel tetap hidup. Maka Firaun memerintahkan seluruh rakyat Mesir untuk melemparkan setiap bayi laki-laki Israel ke dalam sungai Nil. Kondisi semacam ini tentu sangat menyulitkan dan menyengsarakan orang-orang Israel. Bukan saja lelah secara fisik karena harus bekerja keras, tapi juga timbul ketakutan yang luar biasa ketika mereka melahirkan seorang bayi laki-laki. Perasaan inilah yang dialami oleh sepasang suami istri keturunan Lewi bernama Amram dan Yokebed. Ketika Yokebed melahirkan seorang anak laki-laki, ia berusaha menyembunyikannya. Namun usaha itu hanya berhasil selama 3 bulan. Untuk menyelamatkan bayinya dari ancaman orang Mesir, maka mereka menghanyutkannya di sungai Nil dalam sebuah peti pandan. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Peti yang dihanyutkan di sungai Nil itu bisa sampai ke putri Firaun yang sedang mandi di sana. Tuhan membuat sang putri berbelas kasih untuk tidak melaporkannya kepada ayahnya, melainkan justru mengangkatnya menjadi anaknya. Bahkan ketika Miriam menawarkan inang penyusu untuk bayi itu, putri Firaun menyetujuinya. Dengan demikian, Yokebed bisa menyusui anaknya sendiri. Meskipun pada akhirnya ia harus berpisah dengan anaknya itu. Namun ia bersyukur karena anak laki-lakinya bisa selamat dan tetap hidup. Amram dan Yokebed sepertinya telah menghadapi jalan buntu. Semua perintah Firaun hampir memastikan bahwa bayi laki-laki yang dilahirkannya tidak akan selamat. Namun kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala perintah Firaun. Ketika Tuhan menghendaki anak itu tetap hidup, ia membukakan jalan bagi Amram dan juga Yokebed agar bayinya tetap selamat. Pengalaman ini hendaknya juga menguatkan perjalanan iman kita. Ketika jalan hidup terasa buntu, jangan buru-buru untuk putus asa. Berharaplah kepada Tuhan, sebab di dalamnya selalu ada jalan yang terbuka, sehingga kita bisa melaluinya dan menyelesaikan segala masalah dengan baik. Mazmur pasal 25 ayat 12 berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya." Kiranya Tuhan yang selalu menopang dan menolong kita. Tuhan memberkati.